Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Kaliana Silminayara dengan NIM 03071182328009. Di sini saya akan menjelaskan mengenai batuan sedimen lainnya. Yang pertama ada batuan evaporit, di mana evaporit adalah batuan sedimen kristal berlapis yang terbentuk akibat proses penguapan air asin atau evaporasi di lingkungan dengan laju penguapan yang melebihi pasokan air dari curah hujan maupun aliran sungai. Batuan ini biasanya ditemukan pada lingkungan laut maupun non-laut. Mineral yang terkandung yang paling sering dijumpai itu ada halit, anhidrit, dan gipsum. Di mana tempat terjadinya proses evaporasi ini ada 3. Yang pertama di cekungan dengan drainase internal, terus di teluk atau laut terbatas, dan pantai kering dangkal. Dari ketiga tempat terjadinya proses evaporasi, yang pertama cekungan dengan drainase internal, yaitu daerah antara pegunungan sering membentuk danau garam, di mana mineral yang ditemukan itu seperti halit, gipsum, dan anhidrit. Yang kedua ada di teluk atau laut terbatas dengan proses pasokan air tawar atau laut terbatas sehingga penguapan tinggi mengakibatkan larutan menjadi oversaturate dan menghasilkan endapan garam. Yang ketiga ada di pantai kering dangkal, itu proses kondisi di mana pasokan air tawar sangat jarang pada pantai dangkal, dan proses penguapan yang meningkatkan salinitas menyebabkan mineral-mineral seperti halit dan gipsum itu mengendap. Selanjutnya penamaan batuan, di mana pada endapan tersebut pemberian nama batuan ditentukan dari komposisi mineral yang ditemukan pada batuan tersebut. Misalnya bila mineral halit ditemukan pada suatu batuan, maka batuannya akan bernama halit atau rock salt. Kemudian selanjutnya ada batuan silikaan, di mana batuan sedimen dengan butiran halus disebut sebagai batuan sedimen silika. Batuan ini memiliki ciri berbutir halus, padat, sangat keras, dan tersusun dari mineral SiO2 seperti kuarsa, kalsedon, dan opal pada batuan berumur muda. Pada batuan ini mengandung sedikit pengotor seperti butiran siliklastik dan mineral diagenetik. Chert atau rijang adalah istilah yang digunakan untuk kelompok batuan sedimen silika dengan komposisi utama berupa kuarsa mikrokristalin, kalsedon, dan mungkin opal. Berdasarkan teksturnya, rijang ini dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan ukuran butirnya. Seperti ada granular microquartz, itu ukuran butir 8-10 mikron, kalkedoni berserat yang membentuk kristal tipis. Kemudian ada megaquartz. Lalu selain itu, jenis-jenis rijang juga dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan warna, inklusi, dan tekstur seperti flint, opal, radiolarit yang terkandung. Selanjutnya itu morfologi rijang. Yang pertama itu ada bedet, yaitu lapisan rijang tebal beberapa sentimeter hingga interbedded dengan serpis silika. Sering berasosiasi dengan batuan vulkanik bawah laut atau karbonat turbidin. Yang kedua ada nodular, yaitu berbentuk massa subferoidal, lensa atau lapisan tidak beraturan dengan ukuran dari beberapa sentimeter hingga puluhan sentimeter. Atau bearing sedimentary rock, di mana hampir semua batuan sedimen mengandung besi dalam jumlah kecil atau beberapa persen. Namun jika lebih dari 15% dikategorikan sebagai kaya besi, mana mineral yang terkandung ini berkontribusi pada kandungan besi yang signifikan. Batuan sedimen kaya besi yaitu seperti hematit, magnetit, siderit, pirit, dan sebagainya. Kemudian ada yang dinamakan formasi iron, yaitu dominan ditemukan pada zaman prakambrium, terdiri dari lapisan tipis atau milimeter hingga sentimeter yang berselang-seling antara mineral kaya besi bertekstur kristal dan rijang. Biasanya terbentuk dalam sekuen tebal yang meluas secara regional. Ada pula yang dikatakan dengan batu iron, yaitu dominan ditemukan pada zaman
Phanerozoikum dengan bertekstur klastik atau non certi dan kaya besi secara lokal. Selanjutnya ada batuan fosfor, di mana signifikan kaya kandungan fosfor bila dibandingkan dengan jenis batuan lainnya. Pada konteks ini, pentingnya batuan ini karena mengandung lebih dari 15% fosfor tersebut. Jenis fosfor berkaitan dengan pembentukannya, yaitu pertama, detrital chemical iron atau rich sediment, dengan asal material kaya besi yang tertransportasi secara mekanis dan bercampur dengan endapan kimiawi, seringkali di lingkungan perairan dengan komposisi mineral utamanya hematit, magnetit, dan gotit, campuran material silikaan dan oksida besi. Yang kedua itu iron atau rich cells, berasal dari material lempung yang terakumulasi bersama besi dari larutan kaya besi atau hasil diagenesis atau proses pasca pengendapan. Besi sering berada dalam bentuk oksida, hidroksida, atau sulfidanya dengan komposisi mineral utama seperti siderit, pirit, hematit, dan gotit. Yang terakhir itu ada miscellaneous iron atau rich deposit dengan asal dari pelapukan intensif batuan induk kaya besi hingga pengendapan sekunder, termasuk endapan residu dari pelapukan batuan di daratan atau deposit terkait aktivitas hidrotermal dengan komposisi mineral utama yaitu hematit, limonit, gotit, siderit, dan magnetit dengan campuran oksida dan karbonat besi. Selanjutnya itu batuan sedimen yang karbonan, contohnya itu seperti batu bara. Batu bara adalah batuan yang disusun oleh zat tumbuhan yang teralterasi dan membusuk. Pada kebanyakan kasus, asal zat tumbuhan berasal dari rawa-rawa, tersusun oleh campuran kompleks organik C, H, dan O dengan sedikit kandungan N dan S. Karbonat sedimen ini dapat diklasifikasi berdasarkan kelimpahan relatif dari non-organik yang terkandung dan jenis organic matter yang menyusun organic constituents menjadi 3 jenis organik batuan, yaitu coal, oil shale, dan asphaltic substance. Selanjutnya itu kandungan abu dalam batu bara itu bervariasi dengan bond coal memiliki hingga 70-80% abu, meskipun umumnya kurang dari 50%. Sebagian besar batu bara tergolong humicol, tetapi juga terdapat sapropelic coal seperti cannel coal dan boget coal. Klasifikasi batu bara itu ada pit, lignite, bituminous coal, subbituminous coal, dan antrasit. Jenis khusus batu bara itu ada cannel coal seperti dengan ciri non-banded, hitam kusam dengan pecahan konkoidal tersusun dari spores. Yang kedua ada boget coal, yaitu dengan ciri non-banded, hitam kusam tersusun dari sisa alga non-spore. Dan bond coal yaitu batu bara dengan kandungan abu yang sangat tinggi. Dengan lingkungan pengendapan itu biasa di fluvial, delta, maupun pasang surut. Sekian pemaparan dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.